Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kita lanjut lagi materi video lalu. Ini ada buku saya, profesor saya di sini. Apa namanya? Di kelas 12 ini untuk materi teknik pengolahan audio. Ya, baik. Ini materi ini adalah masih lanjutan dengan dari yang sebelumnya ya. Ini adalah materi yang ketiga. Yang sebelumnya itu ada apanya? Aperture sama shutter speed. Aperture, shutter speed, sama yang terakhir ini ya. ISO. Oke. Yang sebelumnya ada kendala nggak? Terkait dengan aperture, bukaan. Selanjutnya ada Shutter speed. Ada kendala nggak? Semuanya sudah praktek ya? Ya. Sudah praktek. Dari dua yang sebelumnya, menurut kalian paling susah yang mana? Shutter speed ya, karena harus bergerak ya kan. Objeknya yang bergerak, bukan kalian yang bergerak ya kan. Kalian selaku fotografer atau videografer itu nggak harus bergerak. Nah, pengertian dari ISO sendiri adalah mengatur tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi semakin rendah ISO-nya, maka hasil fotonya akan semakin gelap. Nah, sebaliknya, jadi kalau ISO-nya makin tinggi, dinaikin nih, maka fotonya hasilnya makin terang. Tapi ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Jadi semakin rendahnya itu, semakin rendah ISO-nya kameranya gambarnya kan makin gelap tuh. Nah, itu minusnya adalah ya udah gambarnya gelap. Tapi hasilnya bisa nggak blur. Nah, semakin terang, semakin ISO-nya gede, ada minusnya juga. Minusnya adalah hasil gambarnya nanti ada noise-nya. Jadi ada kata kuncinya untuk ISO adalah sensitivitas sensor kamera ketika proses paparan cahaya, memproses paparan cahaya. Ya, yang memproses itu adalah si bukaan tadi sama aperturnya, apertur bukaan, apertur sama shutter speed. Makanya kalau shutter speednya cepat, shutter speednya lambat, nanti dia ISO-nya otomatis mengikuti juga. ISO-nya makin gelap. Nah, tapi kalau shutter speednya cepat, nah ISO-nya jadi nanti makin terang juga. Atau sebaliknya, tergantung dari kameranya masing-masing dan tergantung dari pencahayaannya. Jadi, nah ini menunjukkan sensitivitas film terhadap cahaya semakin tinggi. Jadi kalau ISO-nya semakin tinggi nih, maka hasilnya sensornya tuh bakal sensitif juga. Jadi ISO-nya ini makin tinggi. Masing-masing kamera itu ISO-nya beda-beda. Sama kayak shutter aperture bukaannya beda-beda. Masing-masing kamera. Nah, di sini ISO yang paling rendah tuh 100. Tapi kalau ISO yang paling tinggi bisa di atas 6400 kalau beberapa kamera tertentu. Nah, ini ISO-nya segini. Semakin terang, semakin kita setting ISO-nya paling gede, itu nanti cahaya yang masuk semakin banyak. Sama seperti bukaan ya. Nah, ini kalau di ISO tinggal digedein aja, dicerahin aja udah. Diatur aja ISO-nya biar terang gitu kan. Tapi nanti hasilnya bakal ada bercak. Bakal ada bercak-bercak, namanya kita sebut dengan noise, gangguan noise. Kalian juga udah ada kamera ya, hanya cut ya. Sudah ada kamera, mana lagi? Nah, yang ini sama Zikri itu bisa nanti langsung dipraktekin aja terkait dengan ISO-nya. Nah, jadi ISO itu bisa diubah-ubah tanpa merubah aperture atau bukaan ya. Terus sini ada yang mau tanya nggak? Kan misalnya kan ISO-nya kita mau gedein, nah itu kan pasti ada bercak-bercaknya atau noise ya Pak. Kalau misalnya mau digedein noise-nya bisa nggak Pak? Ada yang bisa bantu jawab dulu sebelum kita jawab? Kalau kita ISO-nya kita gedein ya, misalkan kita besarkan, itu biasanya akan timbul noise ya kan, akan timbul bercak-bercak. Ya, sebenarnya noise itu adalah gangguan ya. Noise itu adalah gangguan pada hasil kamera. Itu secara alami sebenarnya nggak bisa nggak bisa dipungkiri gitu. Udah pasti ada noise-nya. Nah, bagaimana cara mengurangi noise-nya? Ya, tadi dijawab sama Fauzan. Jadi dikurangin
apa namanya bukaan, ditambahin bukaannya sama dikurangin shutter speednya atau ditambahkan dengan shutter speednya. Ya, terima kasih untuk Fauzan, jawabannya sudah cukup bagus ya teman, saya lengkapi. Nah, jadi yang tadi saya bilang exposure itu ada 3 kan. Nah itu saling berkesinambungan, tidak bisa ini doang, nggak bisa itu doang, nggak bisa satu doang ya. Yaitu kita harus tahu dulu apa namanya di daerah sini atau di daerah sana di cahaya yang masuknya tuh seberapa. Kalau misalkan emang gelap ya udah mau bagaimana lagi, itu apa namanya nggak bisa langsung dihilangkan untuk baik. Nah bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama kita menggunakan tripod. Yang kedua kita menggunakan flash tambahan. Yang ketiga kita bisa menggunakan selain flash kita bisa menggunakan lighting tambahan. Tapi kalau kita kesini nih, nah ini ISO-nya makin tinggi nih, ini makin bercak banget. Bahkan nanti bisa sampai nggak ada gambarnya. Kalau ISO-nya udah terlalu tinggi, apa namanya ISO terlalu tinggi hasilnya pasti ada yang ini. Ini contoh aja ya, karena ini dengan kamera tertutup ya, bukan ditutup begini bukan, tapi tertutup. Misalkan dipakein tangan atau apa. Misalnya ini. Kalau kalian eksperimen sendiri, pakai handphone bisa, pakai kamera bisa, itu tutup aja, tutup lensanya, terus gedein ISO-nya, nanti bakal muncul kayak gini. Pernah nggak? Pernah nyoba nggak? Belum, nanti coba ya, nanti silakan. Sensor kamera. Jadi kalau misalkan biasanya kalau kita di tempat gelap itu biasanya auto tuh ISO-nya, maksudnya auto kita gedein. Nah di kamera yang itu tuh, yang di Holiza 750 ya? Ya, Oh 4000. 4000. Nah itu apa namanya bisa langsung nggak usah ditekan apa-apa, tinggal di scroll aja itu bisa ISO-nya langsung berubah. Terus berikutnya kapan kita harus menaikkan ISO? Nah umumnya itu kita selaku fotografer ya, kita menganggap diri kita ini adalah seorang fotografer. Cahaya itu yang kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Minim cahaya yang kayak gimana? Ya. Sekarang kita praktekkan, saya pinjam dulu satu kamera. Baik, nah cara ngaturnya kita pakai yang manual ya kayak sama bisa langsung dari aja untuk di satu lagi di cut ya. Nah itu bisa langsung di setting yang M atau bisa di setting yang P. Pokoknya ISO-nya yang bisa diganti. Biasanya kalau nggak M sama atau P, M aja ya yang bisa ISO-nya bisa langsung. Nah di sini kita setting untuk saat. Nah kelihatan nggak dari sana? Nah ini ISO 6400 hasilnya seperti ini. Terus nanti ambil aja ya apa namanya KTP-nya ya. Ada KTP nanti bisa langsung diisi. Nah cara pakainya adalah ini di sini ada tombol ISO nih. Kita kan pakai manual. Ini ada tombol ISO. Ini ISO. Nah, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak gelap? Gelap kan ya? Nah, ini hasilnya kayak gini juga. Nah, untuk Zikri sama siapa? Dina bisa langsung dicoba. Untuk ISO yang terang sama ISO yang gelap. Sama satu lagi ISO yang auto. Coba, bisa langsung dicoba pakai.
praktek tadi terkait dengan penerapan ISO pada kamera DSLR yang kita gunakan. Oke, nanti untuk yang belum praktek nanti bisa dilanjutkan lagi ya untuk mengambil penilaian praktek untuk kamera ISO kamera. Ya, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang ISO. Jadi kalau misalnya ISO-nya semakin rendah itu gambar yang didapat juga semakin gelap. Dan juga tapi bisa bersih dari noise. Terus kalau ISO-nya lebih tinggi, gambar yang didapat jadi lebih terang dan juga banyak noise-nya. Jelas ya semuanya ya terkait dengan materi ISO ini. Terima kasih Gifta ya yang sudah memberikan kesimpulan dengan baik. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.